Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga keadaan kalian lebih baik setiap harinya, dijabah doa kalian, diberi kesembuhan, sehat kembali seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Sudah hampir seminggu lebih ya, sudah sholat maghrib ya kan. Alhamdulillah sudah makan tadi ya, menyapa teman-teman kalian yang ya satu penderitaan yang dulu saya pernah mengalami ini. Alhamdulillah lebih baik sekarang ya, menikmati hidup dengan gaya hidup yang lebih baik, dijaga 3 pola sehatnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ketakutan yang tak berdasar yang ditimbulkan oleh asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety serta solusinya ya kan. Ketakutan yang tak berdasar yang diakibatkan yang ditimbulkan oleh GERD, asam lambung GERD yang disertai gejala anxiety, gejala psikosomatis dan anxiety serta solusinya. Nah, sepengalaman saya, orang yang sudah bagi saya, sepengalaman saya sekali lagi dari pengalaman saya terkena dulu, pengalaman saya juga mungkin dari orang-orang itu juga yang pernah terkena asam lambung ya kan, itu menimbulkan sensasi-sensasi yang memang membuat kita overthinking, yang berpikir negatif dan menimbulkan kecemasan ya, misalnya dada berdebar, sesak napas, jantung berdegup kencang, keringat dingin, pokoknya ada aja dari ujung kepala hingga ujung kaki tuh ada aja sensasinya. Apalagi ditambah dengan kecemasan yang berlebih. Yang tadinya cuma asam lambung, akhirnya menimbulkan sesuatu yang beda, ditambah dengan gejala psikosomatis akibat kecemasan berlebih itu. Yang tadinya cuma ya di perut aja, di dada aja, mungkin sedikit di kepala, tapi karena overthinking negatif, terus kita emang orangnya mungkin ada paniknya, cemasnya, memang udah kayak saya dulu itu overthinking negatif terus di pikirannya, apa-apa dipikirnya negatif, auranya negatif, akhirnya menimbulkan gejala psikosomatis di tubuh dengan pikiran-pikiran negatif yang aneh. Yang tadinya saya nggak berpikir seperti itu, dalam arti kok bisa ya sakit ini dari pikiran itu menimbulkan sensasi fisik dan paranoid seperti itu. Nah, itu dari cuma asam lambung, terus akhirnya berpikir negatif yang intens, yang hampir setiap hari, yang aneh-aneh pikirannya dengan gejala dan sensasi akibat asam lambung itu, akhirnya ada gejala fisik di tubuh kita akibat pikiran kita. Nah, itu pikiran-pikiran seperti apa yang menimbulkan sensasi dan gejala itu. Nah, itu pertama tuh saya dulu sampai takut melihat HP. Sampai takut misalnya ada WA dari teman, dari komandan saya, dari saudara, itu nggak pernah saya angkat. Jujur itu demi Allah, Rasulullah itu saya tidak pernah angkat. Pokoknya saya matikan aja tuh HP. Jadi ketakutan berlebih, takut ditanya kabar, karena takut, aduh kalau ditanya kabar kok saya sakit nggak sembuh-sembuh, loh kok saya nggak bisa beraktivitas normal kembali seperti dulu, kok kelengan terus. Nah itu takut dengan handphone, HP itu, pasti itu dulu. Nah, ketakutan yang aneh yang lain itu, misalnya ada suara ambulan. Kalau saya nggak sampai takut kalau suara ambulan, tapi berita kematian itu saya takut. Tapi ada juga teman-teman yang lain di sosial media itu ya takut ambulan, takut suara burung terutama di waktu maghrib, terus takut berita kematian di masjid ya kan, atau takut
berita kematian di sosial media, terus misalnya kita keluar rumah juga pikirannya sudah macam-macam karena dari sensasi dan gejala akibat asam lambung itu dibarengi dengan pikiran negatif menimbulkan gejala psikosomatis. Itu kan kita takut, terakhirnya takut mati. Nah, dari takut mati itu kalau berhubungan, sekali berhubungan dengan kematian itu kita akan menimbulkan sensasi di tubuh kita. Jadi dulu juga saya bingung ya, kok bisa ya? Saya takut HP, di WA teman takut, komandan saya, saudara, pokoknya saya matikan, cuma ngelihat udah, maksudnya ngelihat HP aja udah kayak ketakutan gitu, apalagi ada berita masuk, udah nggak saya baca. Terus berita kematian di masjid atau saudara atau teman pernah itu saya sampai 2-3 hari. Ya kan, pikirannya overthinking yang negatif menimbulkan gejala fisik, itu rasanya tidak nyaman. Keringat dingin, jantung berdegup kencang, rasa tidak nyaman di tubuh itu nggak berkurang, kayak bingung ya, merasakannya tuh ya macem-macem lah di tubuh kita itu, yang kadang demam, terus kadang nggak demam, kadang keringat dingin, terus nggak nyaman atau mau melakukan apapun nggak nyaman gitu, terus dada itu jantung kayak berdegup kencang, kita serba salah, napas pendek, macam-macam seperti itu. Jadi itu akibat gejala asam lambung yang disertai gejala psikosomatis, dan karena pikiran-pikiran aneh kita itu menimbulkan sensasi fisiknya. Itu yang seperti saya bilang tadi, buka handphone saya takut, terus mendengar berita kematian, terus sholat berjamaah di masjid saya takut juga, karena pas mencoba itu 1-2 kali pertama itu udah sensasinya parah, ya udah sampai berbulan-bulan saya nggak pernah sholat berjamaah di masjid dulu, apalagi sholat Jumat juga hampir saya pernah ada videonya itu mungkin hampir 8-9 bulan itu tidak pernah sholat berjamaah di masjid, tidak pernah sholat Jumat di masjid, jujur itu. Tapi ada lagi yang lain itu saya lupa ingat karena udah lama, yang pasti itu handphone, berita kematian, apalagi teman terdekat, saudara terdekat itu menimbulkan sensasi di tubuh itu tidak nyaman sampai 2-3 hari ya kan, teringat terus, nggak bisa tidur, macam-macam, insomnia lah, bla 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 seperti itu. Terus takut ke masjid. Kalau yang lain mungkin saya pernah lihat itu ya di sosial media itu ya, takut akan suara burung, takut akan ambulan, terus takut berpergian hanya di kamar saja. Nah, seperti itu. Jadi ketakutan-ketakutan yang tak berdasar yang diakibatkan oleh asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Mungkin masih ada beberapa yang saya lupa, tapi garis besarnya seperti itu. Nah, itu, dan solusinya seperti apa? Solusinya ya kan? Ya sudah, kita jangan belajar mengontrol pikiran negatif kita, belajar mengontrol pikiran negatif kita. Terus sosial media sementara itu di off-kan dulu. Sosial media, terus rasa penasaran kita akan penyakit kita, kalau memang udah tahu asam lambung, apalagi dengan gejala psikosomatis, kalau memang perlu ke dokter silahkan ke dokter. Tapi kalau sudah dinyatakan asam lambung, karena hanya dokter spesialis selain asam lambung itu pasti psikiater atau psikolog yang tahu dan menyatakan kita kalau gejala psikosomatis dan anxiety itu buat pasiennya. Tapi dari saya, pengalaman saya dari asam lambung, terus ada gejala-gejala yang lain yang saya rasakan yang memang bukan asam lambung aja, karena saya dulu pernah asam lambung aja tanpa gejala gejala psikosomatis dan anxiety itu. Terus saya simpulkan dari sosial media seperti ini, wah saya terkena asam lambung plus gejala psikosomatis dan anxiety. Itu ya berjalannya waktu, sosial media saya tinggalkan dulu, fokus dengan pikiran kita benarkan, terus mencoba ya kan dengan orang-orang terdekat, bercerita dengan orang yang kita terpercaya, mencari support adik, keluarga, anak, istri, kakak, orang tua yang bisa mensupport kita berkeluh kesah, minta supportnya, biarpun mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan. Perlu olahraga ya, kita perlu olahraga semampunya, pokoknya semampunya dulu, makan porsi sedang tapi sering,
berjemur, olahraga, ibadah yang terakhirnya seperti itu. Jadi pelan tapi pasti terprogres pikiran kita benarkan dengan hal-hal yang positif. Terus olahraga, berani keluar rumah, step by step, langkah demi langkah, ya kan? Terus bercerita kepada orang-orang terdekat yang mensupport kita, mencoba bersosialisasi dan mengerjakan hobi kembali pelan-pelan. Ada sensasi dengan jalan colek, ya udah mundur, maju lagi, mundur, maju lagi. Setiap aktivitas yang kita berat, maju, mundur. Kalau nggak kuat, maju lagi lebih jauh, mundur. Terus lama-lama maju seperti itu. Yang terakhirnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, yang penting kita udah ikhtiar, terakhirnya kita berdoa. Insya Allah Allah memberikan jalan kepada kita semua. Insya Allah pikiran kita tenang lagi, diisi dengan hal-hal yang positif. Terus bersosialisasi, menjaga pola hidupnya, dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kawan yang saya lakukan, dan alhamdulillah mau 5 tahun ini, dulu setahun 2 tahun semakin baik, ya sekarang hidup normal seperti sedia kala. Tidak ada, mungkin pelan ada sensasi dikit nyolek, lama-lama yang 100% turun 80, sensasinya turun 90, 70, turun lama-lama mencolek dikit hilang sama sekali. Biarpun masih ada sedikit dan sesekali saya rasakan, tapi ya udah, pikiran kita kontrol. Ini cuma mencolek sedikit aja, udah nikmati hidup yang cuma 1 kali. Terus ya sudah, mau apa lagi? Yang penting kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar dan berdoa. Oke kawan, tetap beristighfar, bersyukur dan berdoa. Kalian lebih baik setiap harinya. Penyakit kita dari pikiran kita, sembuhnya juga dari pikiran kita. Dijaga 3 pola sehatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.